batu. Jadi cebok itu 3 boleh alatnya, boleh menggunakan 3 dalam ilmu fikih. 1 air, 2 3 benda yang serupa dengan ngajarin orang yang punya cicilan ya begini risikonya. Seminggu diajarin itu depannya kenceng banget kali ini. Paham saya. Dibantu doang. Masa batu air daun. Benda yang serupa dengan kan itu kemudian. Saya tadi pas waktu mau masuk bingung. Ininya sudah benar tapi pintunya ditutup. Bagaimana saya kesini ditutup lagi? Apa saya mulai masuk? Oh sampai ke dalam ternyata saya tengok-tengok ada AC. Alhamdulillah. Cuma otak saya lalu pikirannya ngeres. Beli AC bisa, beli kopi nggak bisa. Kenapa ketawa? Jadi nggak paham ya, nggak tersinggung ya. Memang kebal, nggak tersinggung gitu ya. Orang harusnya tersinggung, dia tahu kan? Aneh juga. Ya. Benar nggak beli AC di? Masa kopi nggak bisa? Berarti mahalan harga kopi jadi. Mau di mana-mana kayaknya kopi itu mahal. Sampai mana tadi? Kopi. Baru kita, ya kan? Harus digituin baru bisa. Jadi istinja itu boleh pakai air, boleh pakai batu, boleh pakai benda yang serupa dengan. Yang paling baik istinja itu pakai apa? Permisi aja saya udah kayak gini. Batu air. Apa? Batu air. Saya yang salah apa kalian yang paham? Yang paling baik istinja itu pakai air dulu, baru pakai batu atau benda yang serupa dengan. Jadi istinja itu, cebok itu baik buang air besar, buang air kecil. Kan kita sudah belajar. Yang kemarin waktu lampunya mati hidup. Nggak connect. Nah, itu sebenarnya bisa aja alasan. Saya yang punya ke rumahnya masih ingat bahwa cebok itu paling bagus itu 2 dipakai sekaligus. Pakai batu dulu. Ya, kalau nggak batu, benda yang serupa dengan batu, baru kemudian pakai air. Ini yang paling gede pahalanya. Cuman pertanyaannya kan kemarin pernah nggak sama jawabannya? Belum. Saya tanya lagi udah 1/2 bulan, pernah belum? Ya. Nah, lalu setelah itu tingkatan kedua pakai air tok, nggak pakai batu. Ya, yang seperti umum kita lakukan ketika habis buang air kecil, buang air besar, maka ceboknya pakai air. Ini martabat yang kedua. Kalau mau ada mau dapat pahala istinja yang lebih gede, ada caranya. Sebelum pakai air, pakai batu dulu, atau pakai benda yang serupa dengan batu, baru disiram dengan air. Kalau begitu, kerjakan nomor 2 martabatnya dengan menggunakan air saja langsung seperti kita umumnya. Nah, yang ketiga martabatnya baru menggunakan batu atau benda yang serupa dengan. Benda yang serupa dengan batu apa? Syaratnya 3. Berkaitan dengan alat, berkaitan dengan cara, berkaitan dengan tempat keluar najisnya. Kalau ada ulangan nih tes misalnya, kemudian kalau nilainya di bawah, orang nggak lulus dan nggak boleh ikut taklid lagi, bisa tutup satu taklidnya, langsung tutup. Kayaknya nggak ada yang lulus 5, 4, 5, 4. Paling-paling apa itu namanya Pak Parno nilainya 5,5. Benda yang serupa dengan batu syaratnya 1 berkaitan dengan alat. Berkaitan dengan alat ini syaratnya lagi 5. 1 bendanya padat, bukan benda cair. Yang kedua bendanya suci. Yang ketiga bendanya kering atau kasar, bisa memindahkan najis.
Yang keempat, bendanya kering. Yang ketiga ya. 4, bisa memindahkan najis. Yang kelima, tidak dihormati oleh syarak atau oleh agama. Belum makan, kalian dasar agak paham kan? Kelihatan banget, pusingnya tuh kelihatan banget, tuh bingungnya itu kelihatan banget. Belum makan atau udah paham yang udah paham? Allah. 1, bendanya Pak. 2, bendanya suci. 3, bendanya kering. 4, bendanya bisa memindah najis, tidak licin atau kasar bendanya. Yang kelima, tidak dihormati oleh syarak. Kemarin kita ambil contoh tisu basah. Orang habis kencing ambil tisu basah. Rata-rata kan saya kemarin dia nanya nih, orang habis kencing di WC atau kemudian di mana-mana di toilet, kemudian lalu ada 2 benda, ada tisu basah, ada tisu kering. Maka hampir semua rata-rata jawabannya ngambil tisu basah. Ketahuilah ini tisu basah tidak boleh dipakai istinja, tak sah. 1 yang boleh yang kan tadi dengan air, dengan batu boleh, atau benda yang serupa dengan batu. Nah, yang serupa dengan batu ini alatnya harus 1, bendanya padat. Tisu basah padat? Padat, masuk nggak? So, 2, bendanya suci. Tisu basah suci ya? Tisu basah suci, masuk. 3, tisu basah harus besarannya harus kering. Namanya juga tisu. Sedangkan rumus kita belajar najis, bila ada bebasahan maka najisnya pindah. Rumus kita itu. Ini harus hafal. Bila ada bebasahan, maka bebasahan itu dari salah 1, 2, misalnya alatnya atau tempat najisnya, bila pakai digunakan ada bebasahan, maka najisnya akhirnya pindah. Nah, sedangkan syarat benda yang serupa dengan batu yang boleh dipakai untuk cebok, baik buang air kecil atau buang air besar, syaratnya harus kering. Kenapa mesti kering bendanya? Karena kalau basah nggak bikin suci, malah bikin najisnya meluber kemana-mana. Apalagi memang syaratnya istinja sesuatu yang serupa dengan batu itu harus kering. Bendanya tidak dihormati oleh agama, oleh syarat. Arti dihormati itu macam kayak tulisan Al-Quran, macam tulisan ada tulisan-tulisan ilmu agama juga boleh itu dihormat. Termasuk kemarin itu adalah makanan istinja pakai roti misalnya, kemudian ya kan tidak boleh karena itu dihormat. Termasuk makanan, baik makanan jin atau makanan manusia. Makanan jin apa kemarin? Tulang. Jadi kalau ada sampai 1 tulang digeprek itu manusia paling serakah sudah. Makanan jin diambilnya. Ya kan harusnya tulang itu dibuang biar nanti jin makan. Masa Ustaz jin makan tulang? Bagi bangsa jin ketika tulang itu dibuang, penglihatan mereka di bangsa mereka itu ada dagingnya lagi. Lalu dimakannya, tulangnya nggak hilang, tetap utuh. Bagi mereka seakan-akan kayak mesti utuh lagi. Kayak misalnya kita buang tulang paha ayam, habis kita makan dagingnya, jangan digeprek. Digeprek dimakan lagi, akhirnya banyak jin yang busuk lapar. Makanan jin itu banyak juga yang Islam, makanannya adalah tuh. Jadi begitu dibuang, bagi mereka itu kayak ada daging utuh lagi, lalu mereka makan dagingnya, tulangnya tetap. Itu mungkin padahal yang mereka makan itu tulang. Jadi kemudian ayam-ayam geprek itu kurang bagus. Kenapa? Saya nggak punya. Karena itu makanan jin. Nggak boleh ada tulang kemudian istinja pakai tulang. Nggak boleh. Apalagi istinja pakai kertas yang ada tulisan-tulisan Arab itu. Nggak boleh. Apalagi Al-Quran itu dihormati oleh agama. Hadis besar tadi. Jadi asal memenuhi syarat aja boleh istinja pakai itu cebok. 1 bendanya kemudian benda padat, 2 bendanya suci bukan najis atau karena najis, 3 bendanya kering, yang keempat bendanya gak licin. Karena kalau licin digosokkan najisnya tidak
harus bendanya harus kasar. Kalau gelas itu misalnya, ini padat kan? Padat. Suci, kering, bisa pindah najis nggak Pak? Licin atau kasar? Suci. Ini kalau misalnya habis kencing, gosokkan saja kemudian nggak pindah-pindah. Karena berarti pakai gelas nggak boleh. Kemudian bendanya dihormati nggak? Walaupun tidak dihormati, tetap nggak boleh karena syaratnya salah satunya tidak terpenuhi. Pakai peci boleh nggak? Dihormati. Kata saya dihormati. Yang dihormati itu yang ada tulisan Allahnya, yang ada tulisan nama Nabi, buku-buku agama, makanan dihormati. Kalau mau pakai peci asal itu silahkan aja kemudian padat nggak peci? Suci, kering, kasar, dihormati? Enggak. Kalau dihormati itu makanan, jangan dipikir tolong di sholat dihormati. Enggak. Nah, jadi begitu kemudian habis kencing di jalan berdiri ulang ikut. Bapak-bapak biasanya mau pakai apa nih kemudian cuci ada kencing. Lepas peci gosok aja situ kemudian kan. Nah, nanti pakai lagi pecinya. Boleh tak? Boleh. Nah, apa boleh namanya kukusan boleh gitu Pak Ustaz? Namanya itu benda yang serupa dengan batu. Nah, kalau dengan tisu basah, saya sering ulang-ulang sudah anak kemudian BAB bayi, rata-rata ibu-ibunya membersihkan pakai tisu basah. Dia pakai tisu basah. Padahal kemana basah tisu itu kena di badan? Kan misalnya dia kan anak itu dipangkat. Sampai dulu sini Nabi ada pakai tisu basah. Akhirnya najisnya tadi pindah sampai ke turun habis itu dipasangin kan. Pas dikira udah bersih, dibedakin apa segala, ternyata padahal najisnya pindah, tambah meluber atau meluas gara-garanya ada bebasahan dari tisu. Jadi kalau ada tisu basah, tisu kering di WC toilet modern canggih, kencing kita di situ ngambil apa? Tisu. Oh berarti nggak punya pendirian ya. Tadi ngambil tisu basah, sekarang ngambil tisu. Nah, kalau tisu kering padat atau cair? Padat. Suci? Kasar? Apa lagi? Bisa mengangkat? Bisa membedakan kering aja. Bisa tisu kering salah ya. Padat nggak? Padat. Terus suci? Kering? Namanya juga tisu kering. Kasar? Yang kelima dihormati nggak? Enggak. Berarti pakai tisu kering? Iya, pakai tisu kering boleh. Boleh. Nah, sesekali supaya dapat pahala paling afdal istinja pakai tisu dulu baru pakai air. Kan tadi orang istinja itu paling tinggi pahalanya itu dengan batu atau serupa dengan batu baru dengan air. Tingkatan yang kedua hanya menggunakan air. Tingkatan yang ketiga dengan batu atau yang serupa dengan batu. Bolehlah dengan tisu aja, tisu kering aja habis buang air kecil boleh, tapi paling rendah. Kalau mau nomor 2 pakai air, mau lebih afdal, lebih besar pahalanya pakai tisu dulu diusap baru kemudian pakai air. Kalau batu kan kalau lecet pakai tisu. Paham itu? Nah, selama ini pernah istrinya cuma pakai air. Bahkan kalau di toilet ngambilnya tisu basah. Berasanya benar banget sudah pakai tisu basah itu. Padahal kemudian itu tidak termasuk benda yang bisa mensucikan. Jadi kalau ada anak kecil, istri jangan pakai tisu basah. Setelah tisu kalau mau tisu kering, habis itu pakai maka anak kecil itu dari kecil diajari ibadah yang paling afdal. Nah, itu kemudian kertas boleh nggak? Lihat dulu kalau ada tulisan apanya. Kalau duit 100 ribuan, ayo, duit 100 ribuan ayo. Duit 100 ribuan boleh? Boleh, tapi mau? Kan pertanyaannya di situ. Ya. Jadi yang dihormati itu benda yang ada tulisannya Al-Quran, ada tulisan ilmu agama, ilmu fikih, macam segalanya. Makanan itu dihormati oleh agama. Makanya kan orang-orang tua kita dulu mestinya dari kampung tuh kalau habis ngaji baca Quran tuh di apa namanya
gini, ya kan? Habis ngaji orang pernah hidup zaman dulu. Nah, orang tua kita dulu kalau habis ngaji begini. Kalau anak sekarang ngaji ada nggak gitu? Guru-guru dia ngaji gitu. Termasuk soal adat dengan Al-Quran itu kalau taruhnya di lantai yang begini. Maaf ya contoh ini pakai lantai. Bapak-bapaknya duduk begini bacanya. Qurannya sih. Termasuk kemudian merendahkan Al-Quran karena ditaruhnya di bawah buku Yasin, berarti buku Yasin. Ya, Al-Quran bukan? Begitu Yasinan bagus Yasinan. Tapi semua sakal ustadz-ustadznya naruh Yasinnya di sini. Baca Yasin begini. Baik Yasinannya, tapi di dalamnya kemudian jadinya suul adab atau bahasa kita ini jelek akhlaknya. Kenapa? Dia satu sisi pengen dapat pahala Yasinan, tapi satu sisi dia merendahkan Al-Quran. Ditaruhnya di bawah sini atau HP, cek HP kan Yasin kan dipencetnya kemudian surah ya. HP itu kalau kemudian aplikasi Al-Quran ada kan? Nah kalau kemudian dipencet keluar maka timbul di layar itu tulisan Al-Quran, hukumnya sama seperti mushaf ditaruhnya di bawah sini, sama juga termasuk merendahkan Al-Quran. Jadi kalau Yasin, kalau apa itu jangan sampai ditaruh di bawah sini. Belajar akhlak kemudian, ya, belajar akhlak kemudian taruh. Ya susahnya kemudian ngambil meja atau kemudian ada meja dipegang begini atau taruh di atas gelas kayak gini, kemudian bukan jangan ditaruh di bawah. Masa Al-Quran di sini tinggian lutut kita daripada Kenapa orang tua dulu bikin ini? Apa namanya? Apa tadi? Reka. Itu kok karet pula ya? Reka ya? Reka. Ya Allah salah itu saya benerin. Gilirannya salah dari tadi cuma ya. Itulah tempatnya itu. Ya. Kenapa jadi bikin itu? Supaya tinggian Al-Quran daripada itu. Nah orang sekarang modern ditaruhnya Al-Quran ditaruhnya Yasin makanya kemudian maaf ya orang dulu kemudian sebulan dia Yasin hafal Yasin itu langsung. Orang sekarang 30 tahun Yasin hafal Yasin. Kalau berpercaya cek satu-satunya. Ayo Yasinan tiap malam Jumat berapa tahun dah? 12 tahun dah Yasinan. Hafal Yasin buru-buru 10 aja pulang balik nah. Coba lihat orang umum tiap minggu di Yasinan tuh langsung gak pakai Yasin lagi, langsung hafal. Kenapa? Mereka punya adab, punya akhlak. Kita sekarang belum kurang akhlaknya, makanya berkahnya juga kurang. Kemudian itu masalahnya. Kenapa orang sekarang orang dulu kalau kemudian tahlilan jangan harap ada bagi Yasin kemudian. Di sini coba aja kemudian tahlilan nggak usah bagi Yasin. Saya yakin paling ustadznya bagi Yasin. Ya. Nah, istinja dengan batu atau yang serupa dengan batu. Satu syaratnya berkenaan dengan alat, yaitu 5 syaratnya. 1 adat, 2 suci, 3 kering, 4 kasar, 5 kemudian tidak dihormati oleh syarak. Kalau 5 yang ada boleh pakai itu apa aja kemudian terserah ya. Pakai kayu boleh lah kayu. Boleh. Pakai kulit. Kulit boleh. Kulit buahan apa segala macam boleh. Pakai daun tadi. Daun. Kalau daun pisang itu licin apa kasar? Kalau licin berarti nggak boleh. Biar kasar daun kaktus. Kalian ngebayangin dua syaratnya berkenaan dengan cara. Nah, 1 sudah memenuhi Pak Ustaz, sudah suci, sudah kering, sudah kasar, dan tidak dihormati oleh syarak, kemudian bendanya dapat dan sudah. Sekarang yang kedua, baru boleh dipakai kalau caranya benar, baru sah dipakai, bukan boleh. Sudah boleh dipakai itu benda karena memenuhi 5 tadi. Tapi kalau caranya salah, walaupun bendanya benar, maka tetap istinjanya tidak sah. Ya ini khusus berkenaan dengan benda yang serupa dengan batu. Contoh
tisu kering. Dia sudah pakai tisu kering, artinya tisu kering alatnya sudah boleh dipakai istinja, cuma caranya salah, maka bisa jadi istinjanya nggak sah walaupun dia pakai tisu kering. Maka syarat cara ini dua. Satu, minimal 3 kali atau minimal 3 tisu, 3 lembar ya, 3 lembar. Syaratnya yang kedua kemudian harus memang najisnya bersih. Nah, jadi misalnya pakai tisu kering, sudah alatnya boleh sudah dipakai. Kepepet kemudian mau kencing, lalu pakai tisu, ada di bawah tisu kering, udah tisunya boleh karena memenuhi syarat 5 tadi. Sekarang pertanyaannya, syarat berkenaan dengan cara istinja dengan benda yang serupa dengan batu, paham nggak dia? Emang berapa syaratnya? Harus 2. 1, nggak boleh menggunakan kurang dari 3. Misalnya pakai tisu berarti 3 sekali usap kemudian buang, ambil lagi tisu 2 buang, yang ketiga minimal 3 ya. Nah 3 yang kedua syaratnya harus bersih. Arti bersih itu misalnya di tisu itu maaf ya, begitu disapu seret sekali, seret 2 kali masih ada bekas warna kuningnya, begitu 3 dibasuh udah nggak ada warnanya lagi, oh berarti suci ya. Dicium makruh karena bisa was-was. Usap cium bau masih itu makruh, nggak boleh, nggak usah dicium, bukan dilihat ya. Jangan mentang-mentang ngomongin kata kusut harus bersih, dicium satu-satu, enggak. Justru kalau dicium makruh karena bisa was-was. Begitu lihat di tisu itu sudah nggak ada warna kering keruhnya lagi, nanti tisunya tetap putih seperti aslinya, maka berarti dianggap sudah suci. Nah, kalau salah satu dari 2 ini nggak terpenuhi, maka walaupun tisu kering tetap istinjanya nggak sah karena caranya belum benar. Arti belum benar, belum memenuhi syarat. Misalnya 2 ada tisu, baru 2 set sekali udah bersih, kencing atau buang air kecil, set 2 kali udah bersih, udah bersih itu selesai, belum sah lagi. Karena syaratnya harus minimal 3. Nah ini cuma kalau nggak ngaji, asal jambil daun, seret 1 buang, habis itu seret. Ini orang-orangnya. Ambil 1 daun, boleh pakai daun ya kan, yang penting jangan cuma habis ambil seret 1, habis itu buang, masuk ke masjid sih jadi imam lagi. Ini sudah bodoh orang ini namanya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Ustaz? Daun bisa, iya bisa, tapi caranya salah. Harusnya minimal 3. Kalau kencing itu kan tisu gede itu lumayan. Nggak mesti 3 nggak apa-apa, sobek 1, bek 2. Jadiin 3. Nah, jadi 1 tisu itu belah jadi kalau buang air besar ya susah lah. Yang contohnya buang air kecil, kalau buang air besar nggak bisa dibagi-bagi. Buang air kecil ambil 1, usapkan tisu buang, ambil 2 usapkan lagi buang, ambil 3 usapkan lagi buang. Nah, begitu yang ketiga lihat, belum bersih. Padahal sudah 3. Memenuhi syarat belum, berarti belum sah istinja. Maka tambahi lagi sunnah dan jilid. Tadi 3. Tambahi jadi 5. Nah, jadi tambahi 1 4 boleh ya, tapi gak dapat pahala sunnah. Kalau misalnya 1 2 3 belum bersih, tambahi 1 4 bersih juga 4, sah nggak? Sah karena sudah 3 sudah bersih. Tapi supaya dapat pahala sunnah, karena sunnah ganjil, ambil lagi 1 5 baru selesai, dapat pahala sunnah istinjanya. Cuma sesuatu itu kalau pakai ilmu mudah ibadah. Yang riwah ibadah menurut saya kira-kira begini. Nah, itu yang puyang sudah. Ya. Pakai daun, berarti minimal ambil daun 1 2 3 belum bersih, berarti berapa? 4 5 belum bersih, berarti tuh kalau nggak bersih sapu pohonnya. Paham ya? Berarti minimalnya harus 3 dan 3 ini harus bersih. Kalau sudah 3 belum bersih, belum sah, tambahi jadi ganjil. Kalau sudah bersih tapi belum 3, genapi jadi 3.
3 supaya soh. Nah, paham? Jadi kalau mau pakai air gabung 2, jadi istinja dulu 3, seret pakai tisu kering 1, 2, 3, baru pakai air. Masya Allah itu pahalanya. TOP PGTSS. Kalau dinding kasar, dinding kan sudah ada tuh yang di tempat yang air rusak, kita ke dinding. Boleh. Jadi misalnya ya, misalnya bahan apa nih rontok nih. Karena yang penting kan dia nggak ada najis tuh. Misalnya nih ini di kamar mandi rontok, jatuh di lantai, saya kan dilihat kasar terus cair aja. Ada suci aja. Suci yang penting nggak ada najis. Yang ketiga kemudian kering ya, kering. Yang keempat kasar. Yang kelima dan dihormati. Udah pakai itu. Boleh. Buka asal 65 syarat boleh. Usapkan itu 3, seret 1, ambil lagi 1. Kalau kemudian habis, atau mungkin dulu. Insya Allah 2 bulan bikin bersih baru. Demi dapat pahala Allah ya kan? Boleh, pokoknya itu boleh, gak apa-apa. Ada tanah. Tanah berbeda, tanah kasar apa namanya? Padat, suci, kering, bisa mengangkat hadat najis, bisa tidak dihormati oleh syarat tidak. Berarti pakai tanah boleh, batu boleh yang boleh. Nah, kalau kemudian bicara tanah batu kerjaan tisu kering aja udah. Sedia di kamar mandi itu tisu. Nggak mesti tiap kali buang air kecil atau buang air besar, mesti sesekali karena sudah ngaji, maka kemudian diamalkan minimal sekali. Apalagi misalnya dalam seminggu ada kali dalam seminggu ada, masya Allah. Sia-sia ngajarin ustadznya kemudian. Oh ya. Di WC-nya Masjid Al-Firdaus ada tisu kering. Insya Allah 2 hari habis. Bapak habis makan terus. Dan paham syaratnya? Nah, 1 berkenaan dengan alat, 5 syaratnya. Berkenaan dengan cara 2 tadi harus 3 dan harus bersih. Ingat ya, bersih ini nggak usah pakai dicium. Kalau dicium hukumnya makruh karena menjadi was-was. Bersih belum. Sudah bukan lihat kalau kemudian tisunya sudah bersih sudah, maka sudah selesai. Nah, yang ketiga berkenaan dengan tempat bekas keluar najisnya tadi. Oh, caranya sudah benar, bendanya sudah benar. Yang ketiga tempatnya. Berkenaan dengan tempat ini ada 3 lagi syaratnya. Ditanya di minggu depan pasti ya uyang lagi udah. Wah minggu ini paham udah semua model kayak orang yang begitu habis pulang dari sini terus ada kanan kiri lupa aja kalau dia belajar tadi. Kurang apa lagi ngajarkan sudah. Berkenaan dengan tempat, artinya maaf ya, kubur sama dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang harus memenuhi syarat juga. Kalau mau istinja dengan tisu kering tadi misalnya boleh. Ya, berkenaan dengan tempat syaratnya 3, jadi 5, 2, 3, berarti semuanya ada. Lama benar. 10. Berkenaan dengan tempat 1 syaratnya tempat keluar kotoran itu belum kering. Kalau sudah kering nggak boleh lagi pakai batu atau yang serupa dengan batu, harus pakai air. Misalnya kencingnya di bantar gembang sana. Nanti kemudian sampai ke rumah aja pakai tisu, kata pusat boleh pakai tisu, dia dalam pakai ke rumah pulang. Nah, itu begitu di rumah dia pakai tisu, udah nggak bisa lagi, udah nggak sah lagi. Nah, kenapa jadi nggak sah? Karena sudah kering. Jadi syaratnya kotoran itu kalau boleh mau sah pakai batu atau yang serupa dengan batu, misalnya tisu kering, jadi maka harus tetap masih dalam keadaan besar. Kalau kotorannya sudah kering, nggak boleh lagi, harus dibersihkan pakai air. Nah itu kemudian, walaupun 3 tisunya, 5 tisunya, tisu keringnya 5, 1, 2, 3, 4, 5, kata pusat ganjil 12. Habis itu 12 kemudian ambil lagi 3 pak, 1, 2, 3. Kemudian, tapi sudah kering. Nah, sah nggak? Makanya jalan yang ada, lecet kata bapak, makanya kan pengalaman dia nih. Kan
proyek susah cari air kan? Jangan-jangan adukan dipakai dia. Kalau begini, dia itu masih tidak paham, nggak masuk, ditanya nggak dapat apalagi kebetulan dari awal ke akhir yakin saya kemudian. Yakin apa? Bubar. Tempatnya harus nggak boleh kering. Yang kedua syaratnya, najisnya tidak berpindah dari tempatnya. Bahasa kitanya, najisnya belum meluber kemana-mana. Tapi bila najisnya sudah meluber kemana-mana, kudu pakai air, nggak boleh lagi pakai tisu atau benda yang serupa dengan batu atau batu sekalipun. Ya, maaf ya, ini bukan jorok tapi ini. Kalau laki-laki kemudian bekas kencingnya basahannya itu bekas kencingnya itu masih di sekitaran kepala kemaluan itu masih belum pindah lagi namanya. Jadi ukuran pindah dari tempatnya itu kalau laki-laki kemudian adalah batasannya di kepala kemaluan. Tapi kalau sudah basahannya itu sampai ke celana pindah atau ke batang kemaluan aja pindah, maka ketika membersihkan ya istinja ya ceboknya nggak boleh lagi pakai tisu, harus pakai walaupun belum kering, apalagi mana sudah kering nggak boleh. Jadi satu nggak boleh belum kering najisnya. Yang kedua najisnya belum pindah. Ya. Yang ketiga najisnya belum bercampur dengan sesuatu yang lain sekalipun suci, misalnya campur keringat. Walhasil sih sebenarnya yang tiga yang terakhir ini berkenaan dengan tempatnya syaratnya bahasa ringkasnya begini. Bersuci dengan batu dan tisu itu nggak bisa ditunda tuh. Iya itu kesimpulannya itu sih karena kan kering itu gara-garanya ditunda sampai pindah najisnya gara-garanya ditunda sampai kecampur keringat ke situ kemudian itu gara-garanya kemudian karena ceboknya atau membersihkannya tidak segera. Nah bahasa ringkasnya satu alatnya harus benar, yang kedua caranya harus benar, yang ketiga harus bersih. Itu yang paling mudah supaya mudah diingatkan. Jadi istinja itu selain air boleh nggak boleh pakai apa batu dan serupa dengan batu. Kemudian apa yang serupa dengan batu alatnya harus memenuhi syarat. Yang kedua caranya harus memenuhi syarat. Yang ketiga supaya jangan kering, jangan pindah, jangan bercampur harus Jadi kalau nanti Papa mau kemana-mana bawa tisu, jangan heran itu Papa mau ngamalin ilmu. Nah itu kemudian. Atau kemungkinan kedua dia mau mau selamatan. Jadi dia tangannya pakai tisu itu bisa juga kemudian antara dua itu. Cuma kemungkinan besar makan sih ya. Makan kemudian ya. Paham? Nah, lalu bisa kejadian begini. Kencing. Begitu kencing pengen pakai tisu karena nyari air susah. Lalu kemudian pakai tisu, cuma tisunya ada satu doang yang bisa disobek-sobek, atau ada dua doang bisa disobek jadi dua doang. Lalu diusulkan 1, 2 tisunya memenuhi syarat nggak buatnya? Udah, dari satu alat dulu memenuhi, yang tidak memenuhi syarat. Nah ingat ada syarat berkenaan dengan alat, ada syarat berkenaan dengan cara, ada syarat berkenaan dengan tempat. Dengan alat tisu kering udah memenuhi syarat belum secara alat. Nah cuma dia ada dua tok, ada dua. Secara cara tidak memenuhi. Walaupun misalnya dia bersegera, yang bersih pakai tisu set sekali buang, dua kemudian buang kemudian. Najisnya udah kemudian misalnya walaupun bersih kering sudah najisnya karena tisu bisa pakai tisu 2 kali buang maka sah istinjanya. Sah nggak? 2 kali tidak sah padahal bersih. Tetapi kemudian itu bisa tetap dilaksanakan walaupun nggak sah. Misalnya begini, bapak-bapak kan kerja nih, kalau kerja kan paling-paling bawa sholat karena dalam 1. Ya kan, ketika kemudian kencing nggak ada air, pakai tisu dan belum ketemu air, tisunya cuma ada 2. Nah kalau misalnya nggak dipakai tisu yang cuma 2 tadi, lalu bapak-bapak langsung nggak cebok buang air kecil tadi, berarti najisnya basah pindah ke celana. Begitu mau sholat, maka selain cebok dibasuh itu kemudian bekas kencingnya, maka juga celananya harus dibasuh.
yang terkena najis. Kalau cuma cebok doang, maka sholatnya nggak sah. Kenapa? Celananya ada najis. Nah, lalu tisu yang 2 tadi kita pakai, habis kencing ada tisu cuma 2 lembar, 2 sobekan, 1, 2 bersih sudah kering, buang, lalu pasang celana. Berarti kering nggak kemaluannya? Kering. Najisnya pindah nggak ke celana? Enggak. Nah, biarin aja. Tapi ini belum sah loh ya, belum sah, cuma sudah kering. Begitu nanti ketemu air, celananya nggak usah dibasuh, cukup cebok aja bekas kencing, langsung sholat sah. Kenapa? Karena tadi sudah kering pakai tisu 2, cuma istinjanya belum sah. Nanti ketemu air, cebok dengan istinja, celananya suci. Ya, jadi memang bagus kemana-mana tuh tisu apa kemudian ya, atau cari gaun kayak tadi apa kemudian tukang bangunan apa kemudian supaya apa? Supaya begitu nanti sholat pakaian kita nggak ada ya habis kencing begitu buka sarangnya kencing tutup lagi. Begitu mau sholat cuma dibersihkan doang anunya, maaf ya kemaluannya cuma dibersihkan doang, istinja doang, habis itu sholat. Sedangkan tadi najis bekas kencing itu dan dia kena celana berarti celananya terkena najis. Nah, kalau celananya terkena najis berarti kemudian dibawa sholat tidak sah. Maka harusnya laki-laki apalagi udah balik kalau kemudian habis kencing jangan sampai nggak cebok. Jangan sampai nggak cebok kemudian. Lagi ada air Ustaz, cari yang batu atau yang serupa dengan batu. Ada cuma 2 Ustaz batu, kemudian cincin kiri kanan. Batu cincin. Boleh enggak? Lihat dulu. Asal main boleh kemudian. Licin apa kasar? Kalau licin berarti tidak mengangkat najis, berarti tidak boleh. Oh, kebetulan Ustaz batunya saya ini batu kali, nggak digerinda-gerinda, kasar. Terserah kalau kasar copot, kemudian satu lagi saya kemudian cuma 2 Ustaz. Tidak apa-apa. Nanti yang penting habis itu ketika mau sholat istinja lagi dengan air supaya menjaga kesucian celana. Nah, berapa banyak bapak-bapak dikencing di mana tempat kemudian gak cebokan, kencing selesai kemudian. Nah, jangan sampai kayak gitu. Habis mau sholat dia cuma cebok doang, dia nggak tahu celananya tadi kena najis. Nah, itu kemudian pahamannya. Kalau pakai cincin itu terserah. Kalau cincinnya merah delima ya pikir-pikirlah. Ya, harga cincinnya 25 juta. Tapi habis itu disiram pakai air lagi, suci lagi, cincinnya suci, nggak ada masalah. Kemudian dia peci kan, pakai peci 1, 2, 3 kemudian bersih. Kalau saya nggak bersih, peci kawan. Nanti apa ya rumah biasanya cuci. Nah itu kemudian. Paham istilahnya? Paham ya? Nah, dikit lagi ya azan. Di antara saya dari kegiatan dulu boleh kan? Kegiatannya hilang. Nah, di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin ya, Habib Abdul Rahman As-Saggaf kitabnya bikinnya namanya Bughiyatul Mustarsyidin. Itu disebut kalau istinja cebok itu kemudian menggunakan air, maka cara yang paling baik adalah membersihkan kemaluan depan dulu, kemudian baru kemaluan belakang atau dubur. Misalnya kita BAB nih, buang air besar, kan kita pakai air. Itu cara yang paling bagus tuh, cara yang paling baik itu ceboknya jangan langsung bareng-bareng. Paham ya maksudnya? Jadi, maaf ya, kemaluan depan dulu, kemaluan depan, kubul, bekas kencing dulu, nah bersihkan, baru kemudian nanti gosok yang bagian belakang. Itu caranya, kalau menggunakan kemudian jadi dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin itu, kalau pakai air, maka kemaluan depan dulu, bersih dulu, baru kemudian kemaluan belakang. Karena apa? Logikanya begini, ini kan kita kalau buang air besar, pastinya buang air. Ada nggak orang buang air besar tanpa buang air kecil? Kalau ada 5 juta.
Itu kalau saya cerita Abu Nawas tuh ada cerita Abu Nawas kemudian ngalahin raja tuh. Tapi masa orang raja kita cerita Abu Nawas kan nggak mungkin kan? Nanti aja kapan-kapan ya kalau kalian pengen mengurus Allah. Ya, kan pastinya buang air kan? Berarti kemaluan kita najis nggak yang depan? Kita basuh langsung sekalian seret, kita siram langsung sekalian depan dan belakang. Berarti air yang ke belakangnya, air yang bekas kena di depan. Sedangkan depannya masih ada. Berarti yang ke belakang itu airnya utana. Iya kan? Jadi makanya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu kalau dengan air itu cara istinjanya cebok tuh kalau buang air besar tuh kemudian bagian depan dulu bersihkan bagian depan bekas buang air kecil, setelah bersih baru bagian belakang bekas buang air besar. Jadi air yang mengalir dari depan karena kemaluan depan ke belakang itu airnya suci. Nah, Pak. Tapi kalau dengan batu atau dengan tisu cuma dibuang air besar dan tisu sekalian dua-duanya. Duluan bagian belakang baru bagian depan. Jadi kalau kita pakai batu, kita diambil pakai batu, bersihkannya istinjanya, maka yang bekas buang air besar itu dibersihkan, baru yang bekas buang air kecil. Nah itu kemudian. Nah lagi diantaranya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu disebutkan kemudian, maaf ya bahasanya, meludahi kotoran saat buang air besar itu kemudian itu menyebabkan penyakit. Misalnya penyakitnya disebut di sini kemudian penyakit was-was, penyakit kuning, nah apa bahasa di sini? Bukan penyakit lah ya, penyakit kemudian ya, dan penyakit lain yang berhubungan dengan darah. Ada orang sambil ambil BAB itu dia ludah ke klosetnya atau diludahi, atau habis dia buang air besar dia ludah ke kloset itu tidak baik. Ya, itu dalam agama sesuatu yang tidak baik. Jadi jangan kalau mau meludah jangan di klosetnya situ, jangan di kotorannya. Itu kemudian dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin menyebabkan beberapa penyakit. Nah, ini maaf kebiasaan kita ini rata-rata loh, habis buang air kecil ke air besar, apalagi air besar sambil membersih sambil meluk. Ya, jangan gitu. Nah baik ya, kemudian disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Satu caranya yang kedua tadi jangan mudah. Yang ketiga, di antara salah satu penyebab orang itu jadi pelupa adalah karena sering gosok gigi di dalam WC. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, gosok giginya di dalam WC itu menyebabkan orang pelupa. Makanya diajari minggu depan ditanya lupa. Kalau saya puasa sih enggak, katanya cuci gigi format itu berarti kebanyakan cicilan jadi lupa. Jadi bagusnya tuh kalau memang itu gosok gigi itu jangan di kalau kamar mandi enggak apa-apa. Ini kalau WC digabung sama kamar mandi Pak Ustaz. Nah, hukum WC atau kamar mandi deh. Kemudian kalau WC-nya gabung sekalian dengan kamar mandi. Ya kalau memang keadaannya ada seperti itu ya tidak ada masalah. Ini kalau bicara memang misalnya kamar mandi ada, WC ada, dan digosok giginya di WC. Jangan satu meludahi kloset, jangan. Arti jangan ini tidak dosa. Cuma tadi kemudian itu bukan sesuatu yang baik. Kemudian gosok gigi di WC. Yang ketiga, terlalu lama kemudian di kamar mandi atau di kamar mandi. Terlalu lama kemudian di dalam WC itu nggak baik. 2 jam kemudian buang air besar itu. Apa dia sambil merokok sih? Merokok mah kemudian habis 1 batang nyalain lagi 1 batang. Tidak boleh lama-lama itu. Akhirnya menyebabkan diantaranya kata Imam Durrahman juga dalam menyebabkan orang itu penyakit beser, wasir. Beser ya, wasir yang lain. Beser, apa bahasanya tadi? Beser atau beser tak? Kalau bahasa bikinnya salisip baul, tahu bahasa kalian apa? Beser itu yang sering. Ya itu. Nah, itu diantaranya keseringan kelamaan di WC itu. Buang air besar sampai 2 jam kemudian. Karena kamar mandi WC itu sambil BAB itu paling tepat, paling nyaman saat dan tempatnya untuk menghayal. Ya. Dan terus lagi tadi apa tadi? Terlalu lama
lama. Nah, termasuk maaf ya, membuang ingus di kloset itu juga sesuatu yang tidak baik. Ya, membuang ingus. Terus lagi juga kemudian ya bicara, ngomong saat di dalam WC itu juga bukan sesuatu yang baik. Tapi di WC sampai ngomong, maka kebiasaan-kebiasaan ini justru kebiasaan yang banyak dikerjakan. Membuang ingus di kloset kemudian berudah sambil kemudian ngeden sambil ngobrol kemudian ya kadang-kadang ibunya suaminya kemudian kemudian kunci motor di mana? Di atas lemari. Nggak boleh kemudian ini sambil ngomong kecuali darurat. Ada orang bahaya misalnya kemudian ada orang mau kecebur kali ketika di kamar mandi, nah apa hubungannya? Ya kita teriak, awas ada kali di depan, itu boleh kalau bisa kira-kira jangan ngomong di kamar mandi itu, apalagi sambil merokok. Ya nggak baik benar menurut agama tuh merokok sambil kemudian buang air besar atau buang air kecil, sambil merokok kemudian 2 bungkus habis keluar kamar mandi ya. Nggak boleh, bukan nggak boleh haram, artinya nggak baik. Nah itu kemudian mulai dari alat, cara, termasuk adab diantaranya. Jadi ibu di kamar mandi di WC itu jangan lama-lama, sunnahnya cepat. Kebalikannya kalau di masjid itu sunnahnya lama. Nah kita ngamalinnya kalau di masjid itu kita kalau bisa assalamualaikum langsung bubar. Bila di kamar mandi lah lama, itu kemudiannya jadi hal-hal yang itu dihindari. Lengkap sudah, mulai dari caranya, berdanya, syaratnya sampai adabnya lengkap sudah. Tinggal ngapalin berdanya lagi. Itu bab istinja. Nah, lanjutan habis ini babul wudhu, bagaimana cara berwudhu yang benar. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu yang manfaat, jadikan ilmu yang barokah, dan semoga kita diberi Allah ikhlas, diberi Allah istiqamah untuk ilmu, taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah beri umur kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ma'al yutuf wal afiyah wassalamah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Minta maaf, minta halal, minta ridha, lahir batin dunia akhirat, ampun maaf segala kekurangannya yang tersinggung-singgung. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.